Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita di pertemuan kita yang ke-10. Teman-teman kita nanti dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk materinya. Hari ini kita membahas bersama ya teman-teman ya. Ada teori, review materinya, dan nanti ada soal dan pembahasan. Teman-teman boleh aktif untuk bertanya ya teman-teman. Harapan saya sih malam hari ini dapat sesuatu juga ya buat kita ya. Oke, silahkan hari ini kelompok 3, Christopher T, Maulana Akbar, dan Aditya Bahari. Silahkan waktu dan tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 10 aljabar linear terkait koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3, vektor dan vektor dalam ruang dimensi 3 yang membutuhkan Christopher T, Maulana Akbar Sidki, dan saya sendiri Aditya Bahari. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Christopher. Ya, untuk submateri pertama, koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Untuk menyatakan lokasi titik pada ruang, tempatkan 3 garis rel berpotongan saling tegak lurus dengan titik 0 berimpit di satu titik O. Titik tersebut dinamakan titik asal dan ketiga garis tersebut masing-masing dinamakan sumbu koordinat, sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut menentukan 3 bidang, yaitu bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY, yang membagi ruang menjadi 8 oktan. Jika titik P dalam ruang, maka koordinat kartesiusnya dituliskan berupa bilangan ganda 3, yaitu P, X, Y, Z. Dalam sistem koordinat dimensi 3 terbagi atas 3 bidang, yaitu yang pertama bidang YZ, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu X. Yang kedua bidang XZ, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu Y. Yang ketiga bidang XY, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu Z. Koordinat kartesius untuk yang pertama 3 garis koordinat yang saling tegak lurus, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan titik 0 ketiga garis berada pada titik O yang sama yang disebut titik asal atau origin. Dan sumbu Y dan sumbu Z terletak pada bidang kertas dengan arah positifnya masing-masing ke kanan dan ke atas. Sumbu X tegak lurus terhadap kertas dengan arah ujung positifnya yang menuju ke arah kita. Dan selanjutnya membentuk sebuah sistem tangan kanan atau right-handed system, karena jika jari-jari tangan kanan dikepalkan, jari-jari tangan tersebut membentuk kurva dari sumbu X positif ke arah sumbu Y positif. Maka jari jempol akan mengarah ke sumbu Z positif. Dan ketiga sumbu membentuk 3 bidang, yaitu bidang XY, bidang EZ, XZ, dan bidang YZ. Lalu ketiga bidang membagi ruang menjadi 8 oktan. Dan setiap titik P di dalam ruang mempunyai 3 bilangan berurutan, X, Y, dan Z, yang disebut koordinat kartesius atau Cartesian coordinate. Dan koordinat kartesius merupakan ukuran jarak berarah dari 3 bidang tersebut. Ketiga sumbu koordinat menentukan 3 bidang koordinat XY, XZ, dan YZ yang membagi ruang menjadi 8 oktan. Setiap titik P di ruang berkaitan dengan triple X, Y, dan Z, yang masing-masing komponennya mengukur jarak berarah terhadap bidang-bidang koordinat. Sebagai contoh, pada gambar di bawah, titik-titik 2, minus 3, dan 4, dan minus 3, 2, minus 5, digambarkan pada sistem koordinat sebagai berikut. Selanjutnya jarak 2 titik. Misalnya ada 2 titik, yaitu PX1, Y1, Y1, dan P2X2, Y2, Z2. Dalam ruang dimensi 3 dimensi, X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. P1 dan P2 merupakan titik sudut yang berlawanan di dalam suatu planet.
Jika kita letakkan sebuah titik Q dan titik R, ternyata masing-masing titik mempunyai koordinat Q dalam kurung X2, Y2, dan Z1, dan titik R mempunyai koordinat R dalam kurung X2, Z1, Y1, dan Z1 karena segitiga P2, G, P1, segitiga G, dan segitiga G, R, P1, segitiga R. Maka akan diperoleh panjang garis P1, P2, dan panjang garis di P1 menurut rumus Pythagoras. Seperti yang ada di gambar P1 itu P1 P2 kuadrat dengan P2 Q besar kuadrat ditambah Q P1 kuadrat, sehingga hasilnya akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Secara umum jika diketahui dua titik P, X1, Y1, Z1, dan P2, X2, Y2, Z2, maka panjang atau jarak antara titik P1 dan P2 dirumuskan sebagai berikut. P1, P2 sama akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Contoh soal yaitu diketahui titik P 3, 4, min 2 dan Q min 4, min 2, min 5. Tentukan jarak titik P ke titik Q atau PQ. Diketahui P3 hasil 2 dan Q min 4, min 2, 5, maka jarak ke titik itu adalah seperti perhitungan tersebut dihasilkan akar 120 atau 10,95. Kemudian contoh soal, gambarkan titik koordinatnya 203 dan min 345. Penyelesaiannya seperti pada di gambar, yaitu titik koordinatnya. Oke, yang selanjutnya yaitu vektor dalam ruang dimensi 3. Istilah vektor digunakan untuk ada pertanyaan nggak sebelum yang tadi? Coba sebelumnya tadi dong. Yang tadi soal yang kedua apa sih sebenarnya? Ini Pak, harus menggambar sih Pak, di gambar. Nah, gambarnya mana nih? Oh, nggak apa-apa. Kalau dicoret-coret nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Justru kalau coret-coret berarti kan ini kan kita dalam rangka memahami kan. Berarti 2 tuh 2 mendatar. 2 mendatar terus Z-nya 3 itu. Coba dibuat titik. X-nya 0. Y-nya 0. Berarti tetap di sini ya. Oh, gini. 3. Gini ya Pak hasilnya? Nggak kelihatan. Oh. Kayak bidangnya. Dua 0 2 terus Y-nya 0 terus X-nya 3. Z-nya 3 maaf. Z-nya 3. Jadi X-nya 2. X-nya itu yang mana? Yang X-nya itu X-nya tuh yang merah. X-nya yang biru saya Pak. Yang hijau maaf. X-nya yang hijau. X-nya yang merah. Oh, X-nya yang merah. Nah,
Berarti Yang hijau itu Y. Udah tak kirim di WA aku. berarti gini ya. Ya, berarti bidang Y-nya yang 0 kan? Ya, ya Pak. Nah, itu paham ya, itu berarti kalau lihat dari itunya bidangnya XZ itu jadinya. Benar nggak? Iya Pak. Oh, betul kan? Karena Y-nya 0. Y-nya 0. Oke, good. Terus yang satunya oke. Oke, kalau itu 3, 4, 5. Ini 3-nya minus kan? 3-nya minus berarti ke depan. Dari kiri. Iya. Nah, betul. Terus 4. 4-nya. Oke, good. 5-nya ke atas berarti, ya kan? Iya. Digambar. Iya. Jadi oh. Empat ya harusnya. Ini berarti. Pokoknya ini apa? Benar. Oke lah, itu nggak skalatis sih memang. Ya, gini Pak, kurang lebih Pak. Iya, iya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana kita membuat ruangnya tadi? Coba ke atas lagi tadi, coba ke atas lagi. Oke, kita mendefinisikan itu. Ini sadurnya dari mana? Gimana Pak? Sadurnya dari mana? Ambil referensinya? Oh ini Pak, ada sebenarnya di Ada bawah. ya? Iya. Good. Oke, next lagi. Nah, itu berarti kita menentukan ininya ya, bidangnya ya. Nanti berarti jaraknya tuh. Jadi jaraknya yang mana tuh? Titik jaraknya misalnya nanti kan tinggal kita lihat yang mana nih, ya kan? Diagonalnya kan? Ya, betul nggak? Iya. Iya. Oke. Lanjut. Saya lanjutkan. Vektor dalam ruang dimensi 3. Istilah vektor digunakan untuk menunjukkan besaran yang memiliki besar dan arah. Vektor biasanya dipresentasikan dengan anak panah atau ruas garis berarah. Panjang vektor menunjukkan besar vektor dan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Kita menuliskan vektor dengan huruf yang tebal atau U dengan meletakkan anak panah di atasnya seperti ini. Jika titik pangkal vektor U adalah A dan titik ujungnya adalah B, maka ditulis U sama dengan AB vektor.
dua vektor U dan V dikatakan sama, ditulis dengan U sama dengan V. Jika besar dan arah kedua vektor sama. Vektor 0 adalah vektor yang besarannya 0 dan tidak memiliki arah yang spesifik. Besar atau panjang vektor dinotatasikan sebagai dengan seperti berikut. Selanjutnya, besar atau panjang vektor dalam ruang 3 dimensi. Posisi di R⁻3 seperti pada gambar tersebut. Dengan menggunakan Pythagoras, maka panjang vektor OR pangkat 2 sama dengan panjang vektor OP pangkat 2 plus PR pangkat 2 sama dengan OP vektor pangkat 2 tambah QP vektor pangkat 2 plus PR vektor pangkat 2, yaitu didapatkan OR sama dengan X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat 2 plus Z1 pangkat 2. Terus R vektor sama dengan akar X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat 2 plus Z1 pangkat 2. Karena OR slide-nya belum ya, Pak? Nah, ini slide ke berapa nih? Baru ke 8. Nah, iya, Pak. Oh, ini ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Jadi X1 Y1 plus Z1 yaitu panjang vektor R sama dengan X1 plus Y1 X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat akar X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat 2 plus Z1 pangkat 2. Jika vektor 3 dimensi dinyatakan dalam arah IJK, maka ditulis dengan R sama dengan AI plus BJ plus CK, sehingga besar vektor R dapat ditentukan dengan R sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2, seperti rumus Pythagoras. Selanjutnya yaitu contoh soal PQ sama vektor PQ sama dengan AI plus 4I plus 3J plus 2K. Maka besar vektor PQ sama dengan yaitu tadi akar 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 didapatkan hasil akar 29, yaitu sebesar 5,385. Selanjutnya pada gambar ini, jika I sama dengan ini, maksudnya I, maaf teman-teman, I sama dengan cos alpha, terus J sama dengan cos Y, lalu K sama dengan cos beta, maka I pangkat 2 plus M pangkat 2 plus N pangkat 2 sama dengan 1. K-nya enggak ada itu. Ini K-nya maksudnya M, Pak, salah, Pak. Oh iya, M-nya. IJK ini IJK itu, Pak. Iya, IJK, betul. IJK itu Ini MN ya. Ya, Oke. ya. Maksudnya itu IJK itu LMN yang di sini. Ya. Ya, Iya, Pak. Ya, IJK itu maksudnya dimisalkan LMN-nya kan. Iya, Pak. Oke, good. IJK atau LMN yang ditulis dalam tanda kurung siku disebut kosinus arah vektor V, yang merupakan nilai theta dan merupakan nilai V ya, sorry. Gedein dong. Ya, vektor V, Pak. Maaf. Oke, good. Yang merupakan nilai-nilai kosinus sudut-sudut yang dibuat vektor dan bersangkutan dengan ketiga sumbu acuannya. Jadi untuk vektor V sama dengan AI plus BJ plus CK. Dan tentu saja vektor sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Contoh soalnya, carilah kosinus arah elemen atau tadi IJK dari vektor V, yaitu 3I minus 2J plus 6K, yaitu A sebesar 3, B sebesar minus 2, dan C sebesar 6, maka vektornya yaitu akar 9
ini ya, akar 3 pangkat 2 atau minus 2 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Didapatkan hasil sebesar vektor akar 49 atau sama dengan 7. Itu, Pak. Oke, jadi maksudnya itu kan tadi carilah kosinus tuh. Iya. Kalau sinusnya jadi bagaimana? Nah, kalau sinusnya gimana? Kosinusnya Oke. Sinusnya berarti cos alpha. Berarti ini ya Pak, menggunakan cos alpha ini ya, I sama dengan cos Enggak dong, alpha. itu kan udah ketahuan tuh. Sisi miringnya kan udah ketahuan. Sisi miringnya kan V kan. Oh iya. Nah, berarti kalau sisi miringnya V, berarti kalau misalnya terhadap sinusnya yang mananya berarti? Tetap sama, cuma variabelnya yang A-nya yang mana tuh? B-nya yang mana? Oh. Itu ya. Bener nggak? Terhadap mana tuh misalnya? Ya kan, itu kan terhadap cos-nya kan. Berarti kan terhadap sisi depannya lagi. Misalnya kalau misalnya dia ini yang kalau misalnya sinusnya, sorry, kok gedein dong. Ini Pak. Gedein gambarnya. Ah, betul. Kalau itu alfa, kita lihat alfa dulu. Alfa L itu sama dengan cos. Ya kan, L itu sama dengan cos. Cosnya itu berarti cosnya itu berarti kan sisi mana? Sisi mana tadi? Apa dibagi apa? A dibagi dengan A dibagi dengan P. Ya. Ya kan, A dibagi dengan P, benar kan? Ya. Sisi yang apa? Sisi yang apa namanya? Sisi yang sejajarnya. Ya, betul. Itu dibagi dengan V-nya. Berarti yang kalau misalnya dia sinusnya yang mana? Sinusnya. Kalau sinusnya gimana? Berarti depannya dong. Berarti C-nya kan? Bener nggak? Oh, ini ya Pak. Iya dong. Bener Oh kan? iya. Sisi depan sudutnya kan? Iya. Berarti C-nya dibagi dengan V-nya kan? Iya. Nah, sisi depannya berarti. Oke. Kan sinus itu kan sisi yang di depannya, di hadapan sudut kan? Iya. Kalau cos itu kan sama dengan sisi yang sejajar kan? Bener nggak? Iya, bener Pak. Betul nggak teman-teman? Paham nggak? Nah, coba gambarkan dulu biar gampang. Satu Mas. Yang tadi bagus tuh gambarnya. Bisa nggak dibuatkan dulu gambarnya? Paham nggak? Teman-teman paham nggak itu? Nah, itu satu aja. Gambar segitiga. Gambar segitiga aja. Gambar segitiga. Nah, betul, di luar aja nggak apa-apa. Nah, sini boleh. Nah, boleh. Nah, segitiga. Oke, misalnya alfa 1 kan? Ya kan? Ya, alfa. Enggak, di situ aja gambarnya, di gambar yang itu, di gambar yang warna itu. Yang ini, Pak. Nah, betul. Betul nggak? Ya. Nah, misalnya itu ke arah ke sini, ya arah ke A aja, arah ke A. Arah ke A sama. Itu kan sama kan sebenarnya kan? Itu kan sama, sisi miring itu kan, sisi miringnya kan terhadap kesemuaannya kan? Bener nggak? Nah, berarti kan sisi miringnya itu ada kan? Bener nggak? Alfa terhadap, bener nggak? Gedein aja, gedein. Ah, bener nggak? Ya kan? Alfa, misalnya alfa tuh, sudut alfanya, sudut alfa terhadap itu kan? Nah, berarti kan, nah sudut alfa kan terhadap itu kan? Nah, itu kan tingginya berarti kan? Betul nggak? Nah, asumsi gitu aja deh. Nah, berarti kalau misalnya dia terhadap, yang kalau cosnya kan berarti kan dia yang nilai A-nya terhadap V-nya kan? Betul nggak? Bener nggak? Berarti kalau misalkan dia sinusnya, berarti sisi depannya berapa tuh? Berarti yang C-nya kan? Bener nggak? Tinggi C-nya kan? Tinggi C-nya dibagi dengan V-nya, bener kan? Iya. Nah, tinggi C-nya dibagi dengan V-nya. Ya. Betul kan? Paham nggak maksudnya? Nah, gitu kan? Iya. Soalnya begitu tuh. Soalnya begitu kan?
bener nggak? Iya. Soalnya begitu kan. Atau sebenarnya nggak gitu dia, karena dia arahnya ke sana keluar kan, Mas. Arahnya itu loh. Harusnya merah ini ya, Pak? Iya, merahnya itu kan berarti kan harus disejajarkan dengan A-nya kan, bener nggak? Iya. Arahkan ke atas. Ke atas kan, Mas. Bukan, ke atas kan itunya. Kursornya itu apa? Jadi manahnya dia ke arah atas. Bisa nggak? Nah, itu titik nolnya di situ, terus kamu kamu geser. Terus ke sini ke kiri arah A. Arah A. Terus atas dia jadi nyiku. Itu betul. Atasnya. Sejarak itunya kan, betul nggak? Sejarak yang V-nya itu, titik jatuhnya di mana kan gitu. Betul nggak? Iya. Titik jatuhnya itu loh. Nah, ininya. iya. Ya. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi Ya, Pak. kalau kosinus berarti kan sisi yang sejajar dibagi dengan sisi miringnya kan. Kalau dia sinusnya berarti sisi yang di depannya dibagi dengan miringnya. Gitu. Nah, paham nggak maksudnya? Paham, Pak? Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, berarti kalau misalkan yang B berapa dia B? Kalau yang di B, kalau dia Yang B, sisi depannya? Yang di B berarti ini, Pak, C bagi vektor. Ini. Nah, sama kan? Bener nggak? A sama B sama nggak sebenarnya? Iya dong, benar Iya. dong. Iya kan dia kan setinggi C kan, betul nggak? Oh iya, Pak. Iya dong. Jadi sama kan? Berarti C per V juga kan sama kan? Iya. Nah, terus sekarang yang N-nya berarti yang N tadi yang M. MN kan N-nya, sorry. Yang N-nya yang sekarang yang cos gamanya, yang gamanya berarti yang ke atas kan? Iya, Pak. Nah, kalau ke atas tadi kan dia kan C per V kan? Berarti kan yang sisi ininya, sisi mananya tuh? Atasnya. Berarti atasnya itu Sama dengan A nggak? yang atasnya ini berarti sama dengan M ya, Pak? Ya, itu kan sama dengan, itu kan kalau misalnya dia sinusnya kan kosinusnya kan sama dengan lihat itu anunya gamma loh. Yang C itu kan yang gamma kan? Iya, ini, Gamma. Pak. Nah, kalau gamma itu yang mana berarti? Gamma itu mana? Berarti dia antara itu loh, yang C dengan itu tuh. Yang C sama V-nya kan? Oh, iya. Nah, C sama V-nya kan? Bener nggak? Berarti tingginya se-B nggak itu? Se-B nggak tingginya? Paham nggak maksudnya? Se-B nggak tingginya? Se-B dong. Maksudnya gini, Pak. Yes, betul. Itu, nah, bener nggak? Setingginya mana itu? Se-B nggak itu ya? Se-B nggak? Enggak ya? Se-B kan? Se-B kan itu? Iya kan, itu kan kamu nggak skala itu. Se-B kan itu kan? Iya, Pak. Benar kan? Betul nggak? Se-B? Iya, itu kan B. Iya. Ya, se-B berarti B per V-nya berarti. Iya, B per V. Enggak, itu cuma ini aja kalau misalkan dia sinusnya kan. Kalau ini kan cosnya. Ya. Oke, good. Berarti L-nya Ini per 7. L atau tadi A-nya berarti 3/7. Terus B-nya minus 2/7, terus C-nya 6/7. Terus lanjut, sekian.
presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, coba balik lagi deh. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang beda nggak kira-kira dari teman-teman kerjain itunya? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada yang nanya, diskusi kita nggak dua arah ini. Ada? Nggak ada? Coba lihat lagi yang tadi. Yang iya itu, yang tadi itu. Materi. Jadi, nah, jadi atasnya lagi. Nah itu ya, jadi itu yang tadi ya boleh ya. Nah itu jadi kita bagaimana besar atau panjang vektor dalam ruang 3 dimensi. Jadi tadi nih, misalkan ini jelas sih kayak gini ya. Mana OP-nya, terus mana nilai R-nya, terus nanti kita bisa ketahuan itu mana tuh nih apa namanya, dia punya sudut di mana tuh misalnya ya. Ini kan karena kita ngelihatnya kan dari arah 3 dimensinya kan, jadi kita nggak ngelihat dia itu benar 3 dimensinya datar, jadi bisa ketahuan. Jadi nilai R itu terhadap Z itu sama kan, benar nggak? Ya, jadi nilainya berarti kan ZR ya kan sama OJ itu kan tingginya R itu sama dengan ini enggak? OJ kan sama kan tingginya kan, cuma panjangnya R nanti yang berbeda kan gitu, benar nggak? Iya dong. Iya. Nah gitu ya, jadi itu terus termasuk juga OP ya. Nah kalau misalnya sudut saya dibangun antara garis OP dan R, kalau kosinusnya jadi berapa tuh? Kosinusnya berarti berapa? Kosinusnya berapa berarti? Ah itu betul. Kosinusnya jadi berapa? Kosinus sudut yang dibangun antara OP dan R. Berarti R ini Pak? Iya. R. Kosinusnya jadi berapa nilainya? Kosinusnya sama dengan kosinus alfanya di situ sama dengan kosinusnya berarti OP dibagi dengan vektor R. Iya, vektor R. Terus kalau sinusnya berarti OJ PR. OJ dibagi PR per R vektor, Pak. PR Per vektor R. PR per vektor R. Bukan PR dong. Itu kan R itu kan panjangnya tuh. Berarti kan OJ kan. OJ dong. OJ itu kan nilai PR itu berapa? Oh ya PR, betul. PR per R kan? Betul. PR per R ya. Benar. Tadi Salsabila ya? Iya, Pak. Ya, PR atau OZ ya. Sama kan ya? Iya kan? PR dibagi dengan R. Betul. Oke, good. Ya. Sama. Kalau misalnya sudut yang dibangun dari sudut yang dibangun ini OR ke OZ misalnya, berarti kosinusnya berapa tuh? Kosinusnya? OZ per V, Pak. OZ per R dong, tetap dong. Oh iya, per antara ini kan. Berarti kalau gitu yang kosinusnya sinusnya berarti ZR per R. R, betul. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Good. Ada pertanyaan dari yang lain? Udah pada paham ya? Oke, good. Oke, kalau tidak pertanyaan, silahkan tutup untuk Maulana timnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.